Nyari pemain kayak Jai Ijes ke pelosok-pelosok Indonesia pun saya yakin gak akan pernah nemu, teman-teman. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, begitu membahagiakannya setelah Indonesia akhirnya mendapatkan 3 poin saat mengalahkan Vietnam. Gol tunggal dari Egy Maulana Fikri. Tetapi kebahagiaan itu seolah-olah bertambah karena ketika Indonesia melawan Vietnam ada 2 pemain yang baru debut. Yang pertama Nathan Cho, yang kita tahu penampilannya masih biasa saja karena Nathan Cho ini masih membutuhkan adaptasi sehingga chemistry-nya pun belum benar-benar klop bersama para pemain timnas. Dan yang kedua, ada Jai Ijes, salah satu benteng tangguh di lini pertahanan kita yang baru berusia 23 tahun. Dan Jai Ijes ini berbeda dari Nathan Cho. Dia tidak butuh adaptasi. Chemistry yang langsung menyatu karena penampilannya sangat-sangat luar biasa. Sebelum saya masuk ke penampilan Jai Ijes, informasi terlebih dahulu teman-teman. Kalau Jai Ijes ini adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang udah lama sekali sebenarnya dicanangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi karena proses dan lain hal, Jai Ijes baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam leg pertama sekarang. Nah, Jai Ijes ini bermain di Venezia FC, tim Liga 2 Liga Italia, teman-teman. Yang sekarang ada di posisi kedua dan siap-siap untuk naik ke Serie A. Jadi sekarang ada di Serie B nih. Dan kualitasnya, wah ini luar biasa banget. Penampilannya sangat-sangat tenang. Bagaimana kontrol bolanya, pandai mengatur ritme. Bahkan saya lihat beberapa kali ketika Jai Ijes pegang bola, hasil mematahkan dari serangan-serangan lawannya itu Vietnam di sini, Jai Ijes selalu tidak terburu-buru untuk memberikan bola itu ke depan. Dia selalu mengatur ritme. Dan juga yang paling mencolok dari Jai Ijes selain ketenangan dan pandai mengatur ritmenya adalah jiwa kepemimpinannya. Beberapa kali saya lihat bagaimana Jai Ijes mengatur rekan-rekan setimnya untuk bermain seperti apa. Untuk bagaimana mengelola bola itu dengan baik. Bahkan Adi Satrio pun dia atur bagaimana untuk bisa menjadi penjaga gawang yang lebih tenang. Rizky Ridho, begitupun pemain-pemain yang lain. Dan juga tidak jarang saat Ivar Jenner dilanggar yang enggak kartu kuning, padahal itu sliding yang tackle yang tinggi banget ya sampai mengenai lututnya Ivar Jenner, Jai Ijes maju ke depan untuk mengintimidasi wasit karena itu adalah sebuah pelanggaran yang tinggi. Bagi saya Jai Ijes itu sangat layak jadi seorang kapten jika dilihat bagaimana dari karakteristiknya. Nah, kembali kepada permainannya. Kita lihat teman-teman bagaimana permainan seorang Jai Ijes. Level yang berbeda ditunjukkan oleh Jai Ijes. Karena Liga Italia itu kan salah satu liga terbaik di dunia ya teman-teman. Permainannya cepat dan juga kuat-kuat. Harus bertemu Vietnam. Dan saya sebenarnya agak sedikit ragu terhadap Jai Ijes. Bukan ragu akan kemampuannya. Karena bertemu Vietnam ini, karakteristik pemain Vietnam itu cepat-cepat, teman-teman. Seperti biasa, Vietnam memunculkan dan memperlihatkan, mempertontonkan permainan yang begitu cepat. Karena Indonesia, pemain-pemain Eropa yang bermain di Eropa, khususnya para pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia itu, tidak terlalu memiliki karakteristik kecepatan. Karena kita tahu kan, kalau karakteristik permainan Eropa itu lebih mengedepankan permainan, game plan yang bagus. Nah, itu sebabnya juga Elkan Bagot saat melawan Vietnam di Piala Asia itu tidak dimainkan. Karena Elkan kurang mempunyai kecepatan. Bukan berarti Elkan jelek, tapi dia kurang memiliki kecepatan. Dan saya pun agak sedikit ragu. Ada sedikit keraguan kepada Jai Ijes, takutnya dia kelabakan melawan Vietnam yang memiliki kecepatan-kecepatan, apalagi Jai Ijes baru pertama kali main. Mungkin dia akan semacam shock terapi lah gitu oleh Vietnam. Oh ini loh, karakteristik permainan Asia Tenggara yang lebih mengedepankan kecepatan. Tapi ternyata Jai Ijes begitu cerdik. Jai Ijes begitu tenang. Jai Ijes begitu berkualitas. Permainannya tenang, pandai mengatur ritme, jiwa kepemimpinannya bagus banget. Beberapa kali permainan Vietnam itu terbaca dengan bagaimana cara dia membaca permainan itu yang mahal banget sih. Dan dia baru berumur 23 tahun. Ini aset-aset yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Dan saya yakin Jai Ijes akan menjadi salah satu andalan Coach Sinteyong di di Piala Asia U23 nantinya, teman-teman. Dan saya harap pemain-pemain seperti Jai Ijes ini
bisa lebih banyak ada di timnas Indonesia. Entah apakah itu pemain-pemain keturunan baru, pemain negara Indonesia, anak bangsa negara Indonesia yang pulang ke Indonesia, seperti Jai Ijes contohnya, atau memang ada talenta-talenta baru, atau juga talenta-talenta lama seperti Rizky Ridho yang berkembang. Karena bagi saya, Rizky Ridho ini memiliki privilege yang besar banget. Kenapa? Satu-satunya di lini belakang bisa dibilang yang masih konsisten dan bertahan, karena memang permainannya juga bagus ya, memiliki privilege dia disatukan dalam satu posisi dengan pemain-pemain yang berkualitas. Ada Jordi Amat yang kita tahu bagaimana kualitas dan pengalamannya. Ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot, ada Nathan Cho, ada Sandy Walsh, dan sekarang ada Jai Ijes. Apalagi kalau Kevin Dix berhasil bergabung dengan timnas Indonesia. Saya rasa Rizky Ridho memiliki privilege yang besar di mana dia bisa menyerap ilmu, bisa menyerap pengalaman yang luar biasa dari mereka. Seharusnya Rizky Ridho bisa berkembang lebih baik karena didampingi oleh pemain-pemain yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan aja Jai Ijes ini terus berkembang ya. Bahkan dia sukses di Eropa sana, bukan hanya Jai Ijes tapi juga pemain-pemain lain. Karena jika seandainya nanti berhasil Venezia ini promosi ke Serie A dari Serie B, wah ini luar biasa banget. Jai Ijes semoga terus dipertahankan atau bahkan mungkin karyonya terus menanjak sehingga diambil oleh tim-tim lain yang kualitasnya lebih baik dari Venezia. Mudah-mudahan aja ya. Dan saya sekali lagi mention, gak akan nemu deh pemain kayak Jai Ijes walaupun kita datang ke pelosok-pelosok negeri di kita ini. Bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi untuk sekarang sepertinya belum. Dan mudah-mudahan juga teman-teman, para pemain-pemain yang asli dididik di Indonesia ini bisa berkembang melebihi mereka atau mungkin seenggaknya berbanding dulu lah, sebanding sama mereka. Karena sekarang para putra terbaik bangsa yang ingin masuk timnas Indonesia itu memiliki standarisasi yang tinggi. Setelah adanya para pemain keturunan ini telah bergabung, seperti Jai Ijes, Jordi Amat, Rafael Said, Radnar Uatmangun, bahkan si pemain paling mahal di timnas Indonesia, Tom Hey, yang mudah-mudahan nanti udah bisa bergabung bermain dengan timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Hanoi nanti. Tom Hey dan Radnar Uatmangun. Segitu aja dulu teman-teman pembahasan kita tentang Jai Ijes. Kita beruntung, sekali lagi saya ucapkan beruntung, timnas Indonesia bisa mempunyai pemain seperti Jai Ijes. Assalamualaikum.